warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 7A ingin mempersembahkan sebuah video pendek sebagai tugas mata kuliah praktek pendidikan. Saya Khairuddin. Saya Salman Fatada. Saya Musyarafah. Saya Nikmatillah Masula. Saya Yuli Andini. Saya Zaki Hujani. Saya Sarmila. Saya Mitaulia Rahma. Saya Sri Mulyani. Saya Fadila Malia Sareha. Di sini kami akan membawakan pelajaran agama Islam dengan tema tentang zakat. Langsung saja menuju ke videonya. Check it out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah. Siap, rapi, tertib, fokus. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, ketemu kembali untuk mempelajari PAI ya. PAI materinya tentang zakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita buka buku PAI-nya. Itu halaman 32. Dah? Udah ya? Coba kamu amati gambar yang ada di situ. Nah, gambar yang ada di situ. Oke. Materinya yaitu kita akan belajar tentang apa nih? Zakat. Belajar tentang? Zakat. Oke. Sekarang apa sih yang kamu ketahui tentang zakat? Apa itu zakat? Ayo, coba kamu perhatiin gambarnya. Langsung jawab, nggak apa-apa. Bisa lihat balik halaman berikutnya itu akan ada. Apa arti zakat? Zakat ada yang menurut bahasa, ya, ada juga zakat yang menurut istilah. Coba kamu buka halaman 34. Di situ akan ditemukan arti zakat. Coba, zakat menurut istilah. Zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Oke, zakat menurut istilah mengeluarkan apa tadi? Mengeluarkan sebagian harta sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. yang telah mencapai hisab. Nah, kalau dari segi bahasa, zakat itu apa? Bermakna membersihkan. Wah, rewardnya banyak nih nanti nih. Ya, zakat. Ya, kita akan mempelajari tentang zakat. Sebelum siapa yang berhak mendapat zakat, kita harus tahu dulu, paham apa sih artinya zakat. Nah, zakat kalau menurut bahasa artinya membersihkan. Sedangkan kalau menurut istilah itu artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Oke, kita pahami di situ dulu. Nah, kemudian berdasarkan gambar 33, coba kamu amati gambar itu. Menurut kamu ini apa? Tentang apa? Tentang kewajiban apa ini? Kewajiban membayar zakat. Ya, kewajiban tentang membayar zakat. Apa aja sih yang dijakatin kalau menurut gambar pertama? Coba lihat. Tuh, ada gambar 42, baca deh. Bayar zakat apa pertama tuh? Zakat fitrah. Kedua, apa lagi yang harus kita zakatin di situ? Jual beli. Kemudian bekerja di kantor. Kemudian bertani. Ya, ini dia. Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai hisab. Nah, kalau berdasarkan gambar, apa aja sih yang mesti kita zakatin? Di sini ada yang namanya zakat fitrah. Kemudian sini namanya zakat apa? Zakat mal. Enggak, yang digambar dulu. Zakat apa? Jual beli. Ini keuntungan ya. Kemudian kita kerja di kantor. Itu. Kemudian satu lagi adalah tentang pertanian. Nah,
kita sekarang masuk ke materi ini aja dulu. Kita ngambil yang pertemuan pertama tentang zakat. Kemudian nanti kita akan masuk ke macam-macam zakat. Cuma dua materi itu yang akan kita bahas ya. Pertama, pengertian zakat dari segi bahasa tadi apa? Membersihkan. Kemudian dari segi istilah? Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang Oke, telah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai hisab. Oke, jadi kamu tahu kan arti tentang zakat. Nah, selanjutnya kita buka materi di halaman 35. Ya, Umi kasih waktu kamu 1 menit dari sekarang untuk baca di 35. Tentang macam-macam apa? zakat. Tentang macam-macam zakat. Oke. Artinya tentang macam-macam zakat yang akan kita zakati, apa aja sih kalau menurut pembelajaran kita hari ini. Oke. Kita hapus ya. Macam-macam zakat. Oke, macam-macam zakat di sini apa zakatnya? Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat fitrah, kemudian Zakat mal. zakat mal, kemudian 2 ya? Oke, kita akan fokus di tentang zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Sekarang apa yang maksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok Oke. setiap orang. Jadi zakat fitrah itu dia mengeluarkan beras sebanyak 2,5 5 kilogram atau 3,0 liter per orang. Nah, yang namanya zakat fitrah itu biasanya pas apa pelaksanaannya? Hari Raya Idul Fitri sebelum Hari Raya Idul Fitri ya, agar orang dapat bergembira menikmati hari raya. Jadi dia bisa menolong orang-orang yang tidak mampu. Nah, sekarang syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa syaratnya? Satu beragama Islam, laki-laki dan perempuan. Oke, 1 beragama Islam, laki-laki perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Terus yang kedua, syarat yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. yang ketiga. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Oke, berarti syarat dari zakat fitrah itu adalah orangnya harus beragama Islam. Yang nggak Islam bisa nggak mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bayi itu adalah tanggungan orang tua untuk menjakati fitrah itu sendiri. Kemudian orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, karena batas pemberian zakat fitrah itu adalah di hari akhir Ramadan. Nanti kalau udah besoknya Idul Fitri itu udah termasuk zakat fitrah bukan? Bukan, larinya malah nanti ini bisa jadi sedekah. Oke. Selanjutnya adalah tentang zakat mal. Oke, apa itu zakat mal? Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki akan mencapai nisab. Oke, zakat mal mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai hisab. Nah, apa yang dimaksud dengan hisab? Lama seseorang dan menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Oke, lama waktu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Umpamanya di sini seorang muslim mempunyai 85 gram emas, umpamanya kan? Selama 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Ya, kalau ada emasnya 400
100.000, maka nilainya 85 dikali 434 juta. Nah, dari 34 juta itu yang akan kita keluarkan adalah sebesar berapa? 850.000. Oke, paham ya di situ ya? Matematikanya kan udah tuh, matematika apa? Pecahannya. 2,5% dari harga per gramnya itu berapa nanti? Kita punya 85 kg dikali harga per gramnya 400. Hasil dari perkalian itu nanti akan kita ambil dari 2,5%-nya. Paham ya? Nah, itu kalau ketentuan dari zakat mal, zakat harta benda. Kemudian syarat wajib zakat mal. Pemilik harta adalah dasar zakat. Terus Harus termasukkan jenis harta yang wajib dizakati. harta tersebut telah mencapai 1 tahun dan harta tersebut dan hartanya itu yang pasti adalah milik sendiri, bukan milik orang lain lah ya. Oke. Nah, zakat mal ya, jenis zakat yang harus dizakati. 1. Perhiasan emas. Nah, perhiasan emas atau perak yang kita simpan. Lanjut. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau Oke, hasil Hasil pertanian misalnya padi dan palawija. Binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau bumi yang tinggi nilainya. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita belajar cuma 2 poin sebenarnya. Poin pertama adalah arti tentang zakat, terus kemudian adalah macam-macam zakat. Oke? Oke ya, poin yang pertama, kamu bisa bikin peta pikirannya nanti di rumah. Atau biasa kan bikin peta pikirannya kan? Pertama, pembelajaran kita hari ini adalah tentang zakat. Nah, zakat itu nanti kita akan lihat dari pengertiannya. Ini diulang dulu ya, diulang sebelum kita closing. Zakat dari pengertian apa tadi? Bahasa. Kemudian zakat dari pengertian istilah. Terus poin selanjutnya adalah kita belajar tentang apa? macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Pertama zakat Fitrah. kita akan belajar zakat fitrah. Kemudian kita belajar tentang zakat mal. Nah, turunannya dari ini kamu nanti bisa bikin sendiri peta pikirannya di rumah biar untuk mempelajarinya lebih mudah. Oke? Nah, sekarang untuk sampai materi yang di sini ada pertanyaan nggak? Hah? Enggak. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan berarti dapat pertanyaan. Oke, siap. Oke. Sebelum, coba kalian tutup dulu bukunya deh. Bentar, tutup. Biasa kan? Oke. Sebelum kita tutup ya, nanti kita adakan password seperti biasa pertanyaannya. Sebelum kita tutup tentang materi zakat ini, sekarang kami pengen tahu kamu mencoba untuk memahami zakat dengan seperti ini dulu. Oke, zakat secara bahasa tadi apa? Membersihkan. Stop. Zakat secara istilah. Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Oke, mengeluarkan sebagian harta tertentu setelah mencapai nisab. Kemudian macam-macam zakat. Ada zakat apa? Zakat mal. Oke, yang dimaksud dengan zakat fitrah apa? Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya. Oke, mengeluarkan makanan pokok atau sumber makanan pokok yang lainnya ya, bisa jagung, bisa beras dan sebagainya. Nah, berapa kewajiban yang harus kamu keluarkan untuk zakat? 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, selanjutnya kalau zakat mal itu apa? Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Oke, mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah mencapai nisab. Harta itu berupa apa aja? 1, perhiasan. 2, hewan ternak. 3, pertanian. 4, uang simpanan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah
tuntas, sudah selesai, dan Umi harap kamu benar-benar paham tentang arti zakat itu dan tentang macam-macam zakat. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang kedua, kita akan bahas siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, yaitu baca surat Al-Asri, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Invincible.